Apakah kamu seorang anak yang sudah lelah terpaksa menanggung pengeluaran sekeluarga? Orang tua, adik, pasangan kamu, dan anak kamu. Rasanya itu kayak udah lelah banget nanggung beban sekeluarga gitu. Kalau nyerah dianggap durhaka, kalau dijalanin ya kapan selesainya. Aku yakin video ini itu bisa bantu kamu. Karena aku mau ceritain pengalamanku pribadi bantu seorang sandwich generation menjadi merdeka. Hai guys, jumpa lagi bersama Melvin Mumpuni. Wih, yang sudah makin melek finansial nih dan sudah mulai rencanain keuangan kayak ini. Gitu dong, setelah subscribe, sudah nyalain notifikasi YouTube channel finansialku.com, kamu harusnya itu makin jago ngatur keuangan dan investasi. Guys, izinkan aku mendedikasikan video ini untuk teman-teman yang menjadi sandwich generation. Kenapa? Karena itu berdasarkan sumber dari BPS terdapat istilah rasio ketergantungan penduduk lansia atau dependency ratio. Rasio ini guys menggambarkan seberapa besar sih beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif kayak kita nih ya untuk membiayai hidup penduduk lansia. Nah ternyata angka tersebut itu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berikut ini data yang aku coba rangkum dari berbagai sumber. Kalau kamu lihat angka dependency ratio 16,76% itu artinya setiap 100 orang yang usianya produktif harus menanggung 17 orang usia non-produktif. Kalau kamu lihat trennya nih ya, kecenderungannya adalah meningkat. Makanya jangan heran jika makin banyak orang-orang yang menjadi sandwich generation di Indonesia. Jika kamu sekarang ini bukan seorang sandwich generation, maka kamu wajib bersyukur dan berterima kasih dengan orang tuamu. Oh ya, kalau kamu punya teman atau bestie nih ya yang jadi sandwich generation, maka kamu wajib share nih video. Kenapa? Supaya mereka itu tahu cara keluar dari sandwich generation. Video ini agak panjang dan supaya mudah aku bagi menjadi 3 bagian. Pertama nih ya, aku akan bahas apa sih masalah yang sebenarnya dihadapi oleh seorang sandwich generation. Nah, kemudian yang kedua, kita bahas jenis-jenis sandwich generation di Indonesia. Dan yang terakhir, ketiga, pengalamanku sebagai seorang perencana keuangan itu bisa bantu klien keluar dari sandwich generation. Semuanya sudah aku masukkan dalam timestamps dan yuk kita mulai bagian pertama. Apa masalah sebenarnya seorang sandwich generation? Permasalahan sebenarnya seorang sandwich generation itu adalah yang kerja 1, yang makan 4, atau bisa 5 orang. Kalau belum berkeluarga nih ya, biasanya seorang sandwich generation itu harus membiayai ayah, ibu, dirinya sendiri, dan adik-adiknya. Betul? Nah, kalau sudah berkeluarga, itu biasanya seorang sandwich generation itu harus biayain ayahnya, ibunya, dirinya sendiri, istrinya, dan anak-anaknya. Jika aku ibaratkan nih ya, seperti meja. Itu seperti meja di kafe yang kakinya 1. Pernah lihat? Nah, terus meja itu harus nopang beban yang berat banget. Banyak barang di atasnya. Nah, kaki meja 1 itu, ya itu kamu, sandwich generation. Capek nggak sih? Iya iyalah, seperti lagunya Armada. Nah, beban di atasnya itu pengeluaran kamu dan pengeluaran keluarga kamu yang semuanya menjadi tanggungan kamu. Berdasarkan pengalamanku, itu ada 2 jenis sandwich generation di Indonesia. Yuk kita bahas. Sandwich generation yang paling umum itu adalah kamu membiayai orang tua dan adik, atau juga istri dan anak-anak. Satu lagi jenis sandwich generation yang paling repot yaitu kalau ada utang orang tua. Dan kamu yang harus lunasin utangnya. Siapa yang punya pengalaman seperti itu? Nggak apa, kamu bisa curhat aja permasalahan atau pengalaman kamu di kolom komentar. Siapa tahu dengan bercerita panjang lebar, itu kamu bisa mengeluarkan unek-unek yang ada di kepala kamu. Ya. Plus siapa tahu aku bisa bantu nih, kasih tahu solusinya. Oke, gini aja deh, aku ceritain pengalamanku bantu salah satu pengguna aplikasi finansialku untuk bisa keluar dari jeratan generasi sandwich.
Guys, perkenalkan teman kita namanya Ari. Ini bukan nama sebenarnya ya. Ari ini adalah klien awal-awalku sebagai seorang perencana keuangan. Ari itu adalah seorang pemuda usia 28 tahun dan bekerja sebagai seorang karyawan swasta. Nah, di bidangnya apa? Sales kendaraan. Ya, kalian tahu lah ya, seorang sales itu dapat uang dari gaji pokok, biasanya ya sekitar UMR, ditambah komisi, ya. Jadi makin banyak jualannya, makin banyak komisinya. Ari waktu itu masih single, nggak berani menikahi pacarnya. Kenapa? Karena Ari itu kehilangan rasa percaya diri sebagai seorang pria. Ari takut ngelamar pacarnya. Karena apa? Karena Ari masih dalam kesulitan dalam hal keuangan. Penghasilan Ari dari bekerja dan komisi itu total 12 juta rupiah per bulan. Ari harus bantu kedua orang tuanya sebesar 5 jutaan rupiah per bulan. Bayar cicilan orang tua 2 jutaan rupiah dan bantu adiknya sekitar 2 juta rupiah. Jadi ya hampir 75% dari penghasilan Ari itu dihabiskan untuk bantu orang tua dan adiknya. Coba kalian hitung, dengan uang sisanya itu dipakai untuk transportasi, hidup, kebutuhan pribadi. Ya, kira-kira sisa berapa sih uang yang dipunyai Ari? Berapa tabungan Ari? Mau nikah, modalnya aja udah 100 juta. Belum DP rumah, sekitar 250 juta. Waktu itu mana ada uang 350 juta? Terlebih, Ari seorang yang melankolis. Penuh dengan hitungan, hati-hati banget gitu. Nggak mau ngerepotin orang tua, nggak mau ngerepotin pasangan, apalagi ngerepotin calon mertua. Nah, itulah yang membuat Ari jadi jomblo ngenes. Akhirnya, Ari lelah nih dengan kondisi, dan pada saat itu kebetulan Ari baca artikel di websitenya financialku.com. Dia baca mengenai sandwich generation dan tertarik untuk konsultasi. Akhirnya, Ari download aplikasi Finansialku, kemudian upgrade jadi member premium, dan konsultasi dengan aku. Aku coba bantu nih, mulai dari yang namanya financial check up, untuk tahu kondisi keuangan Ari. Menurutku, yang sama-sama orang melankolis plus koleris, kondisi keuangan Ari itu nggak mungkin untuk menikah. Menikah nggak mungkin jadi solusi keuangannya. Kalau udah menikah, tanggungannya bisa nambah lagi. Ada ayah, ada ibu, ada dirinya, ada adiknya, ada juga istrinya. Makin banyak. Nah, setelah mengetahui hasil financial check up, akhirnya aku bantu dengan formulaku. Namanya Formula Bebas dari Sandwich Generation. Pertama, aku minta Ari untuk ngobrol dengan orang tua dan adiknya. Aku minta Ari ceritain deh hasil financial check up-nya. Terbuka kondisi keuangannya dengan seluruh anggota keluarga. Selain itu, juga ceritain mimpi Ari untuk melamar pacarnya. Selain itu, aku juga minta Ari bertanya kepada keluarganya, kira-kira apakah orang tua atau adik bisa menambah pemasukan atau mungkin mengurangi pengeluaran. Nah, ternyata adik Ari itu bisa bantu menambah pemasukan. Caranya gimana? Magang. Akhirnya Ari meminta bantuan beberapa teman supaya adiknya itu bisa diterima magang di tempat kerjanya. Setidaknya adiknya Ari itu bisa nambah pemasukan kurang lebih 1-2 juta rupiah per bulan. Nah, orang tua Ari pada saat itu belum bisa nambah pemasukan. Tapi bisa bantu berhemat. Caranya gampang banget. Cuma motong budget makan-makan luar setiap bulannya. Sesimpel itu. Nah, kemudian langkah kedua, aku minta Ari nih nambah pemasukannya. Ari pada waktu itu menambah pemasukan dengan belajar digital marketing. Ya, intinya dengan meningkatkan jumlah penjualan mobil. Ya, namanya sales ya, kalau penjualan bertambah maka komisi juga bertambah, betul? Ketiga, aku minta Ari dan seluruh anggota keluarga fokus menyehatkan keuangan. Artinya, punya dana darurat 6 kali pengeluaran bulanan. Fokus melunasin utang orang tuanya. Dan punya asuransi. Pada saat itu, Ari ya asuransinya udah di-cover dari tempat kerjanya. Oke? Jadi tinggal orang tua dan adiknya. Orang tua dan adiknya itu pakai BPJS Kesehatan dulu. Sebenarnya Ari dan keluarga cukup lama nih di fase ketiga ini. Karena utangnya banyak. Dan dana daruratnya juga besar. Nah, tapi hebatnya ya, karena tekad nih ya, dan rencana yang jelas, nih fokus gitu ya, Ari sekeluarga itu bisa menyelesaikan dalam waktu kurang lebih 2 tahunan. Setelah Ari dan sekeluarga sudah bebas utang dan sehat secara keuangan, langkah selanjutnya adalah membangun aset produktif.
Ari dan adiknya itu mulai beli waralaba pertama, yaitu gerobak kebab. Nah, gerobak kebab tersebut itu diletaknya di parkiran Indomaret dan Alfamart gitu. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Satu gerobak kebab itu biaya belinya waralaba dan sewa tempatnya itu kurang lebih 30 jutaan rupiah pada waktu itu. Ternyata satu gerobak itu bisa menghasilkan pemasukan bersih kurang lebih 2,5 juta sampai 3 juta rupiah per bulan. Ya kurang lebih penghasilan satu gerobak itu bisa nutup setengah pengeluaran orang tua. Nah, kemudian dari satu gerobak beranak menjadi gerobak kedua dan gerobak ketiga. Ketiga gerobak itu diawasi oleh orang tua Ari. Dan total penghasilannya dipakai untuk membiayai pengeluaran orang tua. Sekarang, Ari itu bisa fokus sama dirinya sendiri. Dan Ari mulai menyusun rencana untuk pernikahannya. Kalau kamu terinspirasi dengan ceritanya Ari, boleh dong kasih like-nya. Karena kalau banyak like-nya, aku mau share video ini ke Ari. Aku mau kasih tahu ke dia bahwa perjalanan dia keluar dari Sandwich Generation ini itu bisa menginspirasi banyak orang. Apakah kamu mau keluar dari Sandwich Generation seperti Ari? Nah, makanya kamu perlu tonton online course dan jalankan formula bebas dari Sandwich Generation. Video online course-nya itu bisa ditonton gratis untuk member premium aplikasi Finansialku. Plus setelah nonton, itu kamu juga bisa konsultasi sama aku via aplikasi Finansialku. Ini cuplikan video online course-nya. Jenis satu adalah generasi sandwich yang paling sulit. Adalah orang yang baru merintis karir. Boleh dibilang kondisi keuangannya dimulai dari minus. Pertama, orang tuanya itu mengambil utang di saat mendekati usia pensiun. Kejadian kedua adalah salah satu orang tuanya meninggal dunia dan meninggalkan utang. Jenis kedua adalah yang paling umum terjadi, yaitu kamu harus bekerja untuk membiayai orang tua dan adik. Dan jenis ketiga, bisa jadi usia kamu sudah 40-an tahun, karir kamu sudah matang, anak kamu sudah masuk SD atau SMP, mungkin bahkan SMA, kamu harus menanggung keluarga dan membiayai orang tua. Guys, videonya udah panjang banget. Semoga penjelasanku dan ceritanya Ari itu bisa menginspirasi kamu. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.